Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh keluarga besar Toton Group dimanapun berada. Berikut ini kita akan menyaksikan kisah dari rekan kita yang telah mendapatkan didikan, bimbingan, arahan dari Bapak Pimpinan RTN YSG. Tentunya suatu keberhasilan kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mau menerima setiap arahan yang telah diberikan kepada kita. Sama halnya dengan pekerjaan, tentunya kita harus dapat bertanggung jawab, melaksanakan tugas, amanah, dan juga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Hidup harus menjadi berkat. Itulah yang sering disampaikan oleh Bapak RTN YSG, bahwa kita harus dapat memberikan atau menebar kebaikan pada orang-orang di sekeliling kita. Di setiap konten yang diberikan Bapak RTN YSG tentunya banyak manfaat dan juga hikmah yang dapat kita petik untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan dan juga kehidupan kita. Mari kita saksikan konten berikut ini. Selamat menyaksikan. Emprit, kabar si Sky. Nah tadi orang si TV, lo baru mereka tuh jauh baca dah. Udah nobar. Hey, Di luar nobar. Nah lo di sini gak ngerti apa sih kau si Sky sini? Mbak. Nah, kau kapten. Ini anggota aku tadi nggak tahu. Arti konten apa? Arti kapten. Ini kapten di bentuk kecil. Kepada lu lah nggak tahu. Atau tamat lah. Bisa mulai kau tanya aku anak-anakmu. Ada yang mau tahu kira? Bisa Pak, Bagaimana caranya? diingatkan tiap hari Pak. Kau pahamin dulu, kau tonton dulu, baru bisa kau tes mereka apa? Karena tak udah apa isinya. Kalau kau tonton dulu kagak bisa. Gitu asmennya, kita manajernya udah Pak. Oh iya udah ya. Kalau kau tahu apa isinya, apa intinya. Bisa nggak? Bisa Pak, Bisa kalau kapten. bisa Pak. Ya, Bapak mau dari kau dan sumber kebaikan di sini. Ya, Bisa Pak. soalnya semua laskar kan orang baru. Dan mereka ujung tombak. Ya, kalau ujung tombaknya nggak lancip, gimana mau mati Jepang itu dibikin bambu runcing? Izin Pak Randos, Pak Rahman, Pak Manajer, Pak Runtun, Pak. Sejarahku dulu kan aku udah pernah menikah kan, terus cerai. Nah, di sisi lain anakku gak sama aku, jadi sama mantan istri. Nah di situ bapak baru tahu kan, sempat nanya, Pak udah nikah apa belumnya? Aku bilang udah pernah nikah. Nah di sisi lain bapak tuh nanya, anakmu di mana, sama siapa? Aku bilang sama orang tuanya. Jadi Sama neneknya ya? Iya, sama neneknya. Nenek dari mana aku bilang? Dari istri. Ya dari istri. Kata bapak, jangan terlalu dipikirin. Kalau ada rezeki kau di sini, kau bisa sudah, kirim. itu tepat itu. Jangan kau pikir, jangan pernah kau ganggu dia lagi. Iya. Kau bekerja lagi, kirimlah Iya. berapa mampumu dan doainlah dia. Pasti nggak lari dari kau. Betul. Terus dari situ aku sempet dibawa ke Pekanbaru kan. Itu dibawa ke Pekanbaru. Nah di situ bapak nasihatin, pokoknya kau apapun keluh kesah kamu jangan dipendam, bilang sama bapak. Apapun keperluan kamu, ku tanggung semuanya dari bapak. Asal kamu benar, ini itu ke anak juga jangan dilupain itu. Dan pernah itu kita realisasikan? Pernah itu kita realisasikan? Apa tuh?
hal besar ya? Hal besar. Pokoknya ada masalahku yang besar, yang kalau menurutku udah di ujung tanduk lah, udah di ujung tanduk banget, udah gak tahu kemana. Ya mungkin inilah jalan Tuhan, datanglah dari bapak yang kalau menurutku ibaratnya orang lain tapi terasa keluarga banget gitu kan. Sedangkan yang aku pikirin keluarga dekatku gak sekaya gini gitu. Itulah yang aku banggain dari bapak. Makanya ada apapun ini itu, mau kayak apapun ininya bapakku gitu. Dulu aku gak enaknya, sempat aku dulu gini. Sekarang di pikiran aku, ini bukan hal kecil, aku bilang kan, ibaratnya hal besar lah. Kalau dariku hal besar ini. Siapa sih nggak mau? Orang lain belum tentu. Jangan orang lain, saudara belum tentu bisa nolongin. Oh ini orang ini yang bukan saudara, cuma sekedar ibaratnya karyawan gitu kan. Kok bisa sampai segininya? Nah dalam hati aku memberikan diri kan. Aku nggak mau tadinya kan, nggak mau ini itu sampai 3 kali. Awalnya sampai 3 kali. Pertama ditanyain, awalnya gini, bapak nanya, ada masalah apa kau? Ada masalah apa? Coba cerita. Aku gak pernah cerita karena aku gak mau kalau kesahku bebanku, gak mau orang lain tahu. Yang penting orang lain tuh taunya aku ya kayak gini aja. Ya, kelihatannya ya happy aja, gak punya beban. Cuman bapak ngelihat aku tuh apa beban kau? Gitu. Beban kamu apa? Aku gak pernah cerita. Enggak. Ada satu hal ya gitu. Ada satu hal. Nah dari situlah bapak tahu. Langsung aku ditanya, bebanku sampai segitu emang benar? Dan aku bilang iya pak, memang jujur aku iya. Makanya itu dari situlah, dari ujung tanduknya aku. Coba kau selesaikan. Bapak yang nyelesain itu semua. Aku nggak nurutin satu kali itu. Yang kedua kali nanya lagi kan bapak, gimana itu? Aku nggak nurutin. Ntar aja pak, nanti kuin. Nggak juga. Ketiga kalinya bapak marah. Kayak kata bapak di situ, gimana tanggung jawabku sama kau? Gimana kalau aku meninggal, pertanggung jawabanku di atas gimana tentang kau? Sedangkan bapak udah janji sama kamu mau ngebantu kamu sampai kapanpun, sampai manapun aku bantu. Masa hal segini bapak harusnya kau yang berpikir gitu kan. Nah dari situlah aku ceritalah segala macam. Dari situ yang tadinya aku udah sempit banget, udah mentok banget kemana-mana. Karena bukan masa pribadinya, ini sampai masa keluarga ya? Iya, masa keluarga. Dari masa keluarga. Dari situ bapak yang beresin. Dari situ alhamdulillah sampai sekarang. Pokoknya kau gak usah mikir, itu dari bapak sama kamu kita bareng-bareng itu. Bang Ronus, dari bapak gini nanya nih, dari bapak kira-kira ada gak yang hampir sama lah kita bang, tapi mungkin belum sempat waktunya abang pimpinan juga janji sama pada waktu saat itu sama abang pimpinan saya sudah di Citrup. Dia tunggu saya sana kata abang pimpinan selang 15 menit lah abang sampai. Saya tunggu sama istri di pintu tol Citrup. Akhirnya dari diskusi kami nggak nyampe 15 menit, gue tahu ada masalah sama istri dan keluarga. Olehlah apa masalahnya? Akulah dia bukan masalahnya. Benar Iya kan? Benar bang. Iya. Dan begitu mungkin gak banyak orang tahu ya? Nggak ada bang. Hah? Iya. Nggak banyak orang yang tahu. Berapa orang kira-kira? Hanya abang di kalangan Totong itu hanya abang dan keluarga. Hanya abang dan itulah. Berarti cuma kayak berdua tahu? Ya. Waktu itu aku memang sempat gimana ya? Enggak, awalnya aku pernah juga dulu ngenalin sebelum istri aku dulu pernah mau serius sama yang sebelumnya aku kenalin, tapi memang mungkin karena bukan Kau kenalin, kau bilang, gue serius itu, kalau kenal bawa sini biar bapak kenal. Iya. Soalnya kalau udah kenal siapa calonnya, haram bagiku dia dekat sama wanita lain, itu aja kuncinya. Akhirnya karena aku bawa ke sini, aku kenalan
aku kenali sama bapak, sama keluarga Hunter semua. Tapi memang mungkin yang Maha Kuasa berkehendak lain. Ya dulu lah ya. Ya, jadi kami ngambil jalan masing-masing dan gak lama setelah itu aku memang dekatlah sama istriku sekarang, Dinda. Terus karena gimana ya, karena desakan dari keluarganya Dinda juga harus cepat-cepat melangsungkan pernikahan, aku sempat bingung waktu itu. Aku bilang gimana ya, maksudnya sempat ngambang pikiran gitu, kerja nggak fokus. Sering ngobrol juga sama Kak Putri, Kak gimana gini. Ya udah ntar kakak yang ngomong sama bapak, nanti kamu izinlah sama bapak ya. Oh iya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu aku pas dari depan, bapak ada di sofa 17 sama Kak Putri. Lalu aku minta izinlah sama bapak untuk minta waktu. Waktu itu sempat minta izin dulu. Lalu aku memang banyak kendala. Mungkin karena ibu dan bapak udah nggak ada, aku tinggal sama abang diri doang kan, maksudnya abang satu, ibu beda bapak gitu. Jadi aku minta waktu buat, aku bilang bang sehari aja kesini temuin keluarga istriku, gak mau dia. Sampai aku minta tolong waktu itu kan karena bisa dibilang karena memang acaranya nggak dadak, jadi aku ngurus surat-surat sendiri, terus ke keluarga istri sendiri juga, maksudnya jadi aku apa-apa serba sendiri awalnya kan. Lalu itulah kenapa sampai sekarang aku merasa bersyukur. Salah satunya memang aku suka berpikir, bahkan sering aku berpikir, bahkan aku bilang gini sama Dinda, sama istriku, WA bapak, WA Kak Borman, aku bilang mereka ganti orang tua aku, Kak Borman ganti kakak aku bilang mereka yang dampingin kesana, yang ngurus segala macam. Aku bilang abangku mana, aku bilang nggak ada gitu ya. Makanya aku suka ngedesak, maksudnya ngedesak Dinda, WA bapak tanya sehat enggak, aku bilang karena memang semuanya diproses sama bapak gitu, dibantu, di backup semua, dari kendaraan, materi, support semua dari bapak. Kak Borman juga, almarhum abang Bang Terigan juga bisa dibilang bener-bener ngebantu aku, nge-backup aku. Iya, waktu itu aku sebelum ini tutup, aku japri bapak, aku bilang Pak, aku mau bicara 4 mata, aku gituin sama bapak. Oh iya, langsung aku diajak bapak ke, waktu itu ada di sini kamar di sini yang kita lah ya. Iya. Aku ngobrol lah sama bapak di situ, aku bilang, aku ceritakan semuanya. Niat awal aku memang nikah hanya sederhana, hanya nikah KUA, terus syukuran keluarga, udahlah istilahnya yang penting sah gitu kan. Tapi desakan dari pihak keluarga istri nggak mau. Wajar itu, bilang wajar, karena setiap wanita pasti pernikahannya maunya yang ini, wajar itu. Ikutin aja, ikutin aja. Lalu aku bilang, Pak, aku udah buntu, aku bilang. Nah itu Kak, makanya kata bapak, gak usah dipikirin, nggak usah dipikirin, yang penting kamu janji sama bapak, jangan main tangan atau mukulin istri ketika kamu cekcok, dan jangan ngucapin kata cerai. Itu aja syarat dari bapak. Tapi nanti bapak bakalan backup semua. Setelah kejadian itu tutuplah ini. Nah udah tutup ini, aku udah nggak ngarepin hal itu lagi. Jadi aku udah berpikir, oh ya udah, mereka mau terima aku syukur, enggak ya udah, nggak masalah gitu. Lagian toh aku nggak ini kok, aku memang tanggung jawab dengan ya. Waktu itu aku ngucapin ulang tahun untuk kakak Stefani. Aku lihat status bapak, aku ucapin ulang tahun. Kemudian bapak ngebales, bapak masih komit sama omongan kita yang pas di kamar itu.
Terus tapi aku bilang, aku jawab, Pak, jangan dipikirin ya Pak, aku bilang. Aku udah ikhlas, aku udah pasrah sama semuanya. Aku nggak berharap apapun lagi, aku bilang. Sekarang keadaan hancur aja tutup, aku bilang. Belum tahu arahnya kemana, pasti beban di pundak Bapak lebih besar, aku bilang. Jadi jangan pikirin lagi ya Pak, aku bilang. Aku udah pasrah dengan semuanya, aku bilang. Jadi Bapak, enggak, ini udah janji Bapak, komit Bapak. Akhirnya aku dibantu sama Bapak waktu itu. Langsung semuanya diurus. Makanya kenapa kemarin tutup sampai lama, istilahnya berbulan-bulan. Jujur aku ditawarin di SCBD, aku ditawarin di Serpong, terus di PIK. Terakhir aku ditawarin di yang dulu Holy Seed yang sekarang jadi 12 bar. Aku ditawarin, dipaksa-paksa sama guru sekolah bar aku. Aku bilang, Pak Alexi, aku bilang, maaf Pak, aku masih nyaman di Hunter. Aku bilang, mungkin kalau aku nggak di Hunter, aku gelandangan, aku bilang. Aku gembel, aku bikin sama Pak Alexi waktu itu. Jadi aku, apapun yang terjadi, aku bakal tetap bertahan. Seandainya pun suatu saat nanti aku bilang aku ada rezeki buat buka usaha atau melangkah, pengen lebih maju, aku pasti bakal izin sama pimpinan aku gituin. Oh ya udah, kata guru sekolah aku gitu. Manajer Bang Randos dan semua teman-teman yang saya hormati, begitu berat juga ya melihat saya mendengar kisah dari teman-teman, termasuk dari Encep juga ya. Belum tentu semua orang itu bisa menampung atau bisa menahan yang begitu dalam ya, karena ini adalah emosional jiwa, empati, bukan simpati lagi, empati, yang mana ketika kita bercerita flashback di masa lalu atau yang kita pernah alami itu sampai meneteskan air mata, ya itu memang suatu yang luar biasa ya. Tapi saya salut juga sama Encep dengan pengalaman hidup ini bisa mengarungi bahtera kehidupan sampai saat ini ya. Ya syukur alhamdulillah masih bisa bertahan ya, nggak terbawa ke hal-hal yang negatif ya. Ini juga karena bantuan dan support yang begitu besar dari Bapak Pembina. Tetap ya, pesan saya juga tetap libatkan Tuhan dalam segala permasalahan yang kita hadapi ya Pak tentunya. Selamat malam semuanya. Selamat Malam Pak Pilot. Malam. Malam Bapak Pembina. Malam. Mas Men, Randos, teman-teman sekalian. Saya menanggapi dari cerita teman-teman ini, memang sedihlah mendengarnya karena hampir sama juga apa yang kita alami. Kalau kita kan berharap kita dilahirkan kaya lah gitu, karena kita mau sekolah pun bisa susah, bisa ini, tapi karena tidak terpenuhi itu semua, akhirnya bisa kehidupan kita jadi berantakan. Untuk berumah tangga pun mungkin kita agak sulit berpikir karena kita tidak bisa menjadi sesuatu. Jadi bersyukurlah kita bisa hidup ya. Kita memang harus membalas sama orang tua sih pada dasarnya, karena orang tua itu memang kayak tadi kata Pak Rahman, kasihnya tidak terbatas, tapi ketika kita punya kesempatan kita tidak bisa balas. Itu yang sangat sulit. Kita lagi susah tapi jadi kita bersyukur kita berada di satu kapal yang sangat indah. Ada Bapak Pembina yang bisa menopang dan mengangkat kita. Bapak Pembina cerita seperti itu, gak bisa semua orang melakukan apa seperti yang dilakukan Bapak Pembina. Jadi saya pribadi mengapresiasi, ternyata kita adalah domba-domba yang hilang. Ada menampung kita jadi nggak salah arah ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama, saling mengasihi, menghayati apa yang
buat Bapak Pembina itu konten-konten itu ternyata saya baru sadar yang selama ini nggak pernah saya temukan. Dan saya pelajari ini apa maksud konten ini, apa maksud konten ini. Tapi kalau hanya kita hafal dan kita nonton aja sih nggak ada artinya. Makanya Bapak Pembina selalu bilang hayati, resapi supaya kita tidak lari dari koridor dan tidak berbuat jahat lah. Itulah kira-kira intinya. Makanya saya pribadi berterima kasih sama Bapak Pembina, kita sudah ada imam yang bisa membimbing dan menolong. Terima kasih Bapak Pembina. Kita bikin dari video tadi itu kita yakin tadi nggak ada setting-setting yang tadi ya. Benar Bang. Ya, akhirnya kita bukalah kontennya bagaimana untuk Ibu Borman waktu ditinggal suami ya. Yang ujungnya ada lagu Pakai Aku Tuhan. Minta apa yang diperlukan darinya, dia akan menjawab, dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua untuk kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Apa yang kau rasa tadi dengar lagu Pakai Aku Tuhan itu kalau kita dalam konteks bertonton dulu. Izin pilot sama kopilot buat teman-teman semua untuk mengartikan atau mendefinisikan, membawakan Pakai Aku Tuhan itu membawakan ke diri kita bahwa kita itu berada di Totong Group. Berarti itu di Totong Group itu ada pimpinan kita ya, Abang Pembina ya. Berarti perlu kita tariklah persamaan lagu itu untuk saya menarik persamaan lirik itu karena benar saya di luar abang ya orang tua lah ya kan ya. Kalau di maaf nih Bang Rahman, Tuhan yang dilihat itu ya orang tua. Kalau di Kristen itu ya kita anggaplah itu tadi lagu itu untuk Abang RTN membawakan ke diri kita. Jadi jangan ada yang tertutup apa yang kita ada keganjal, ada keperluan, ada apapun kita serahkan buat Abang RTN. Mungkin hanya itu. Pakai Aku Tuhan bahwasanya adalah pesan tersebut memberikan kesan ke kita bahwasanya di Toton Group ini kita punya imam yang mana lirik dari lagu itu mencerminkan diri daripada Bapak Pembina. Jadi adapun permasalahan-permasalahan kita, problem-problem yang kita hadapi, beliau membuka hati untuk berdiskusi, untuk mencari solusi dan bahkan menyelesaikannya. Kira-kira seperti itu.
Nah, kira-kira kan gini ya kata anak-anak tadi semua itu yang mewakili lah anak kita sini. Pakai aku Pak Asmen, Pak Kopilot, pakai aku Pak Pilot. Percayakan sama aku, kasih tugasku, delegasi tugas sama aku. Kira-kira di mana? Ya, jadi di sini kita memang seperti yang disampaikan seperti itu. Di sini kita selain sebagai hambanya juga kita harus mendedikasikan secara umum ya untuk konteks di sini sebagai perusahaan, dan di sini mungkin yang dibilang sebagai perantara dari Yang Maha Kuasa dengan hadirnya Bapak Pembina ini untuk mengulurkan tangannya gitu sebagai jembatan untuk kepada umat-umatnya ya, yang mana rezeki itu semakin kita berikan, kalau filosofi saya pribadi, semakin diberikan itu rezeki tidak akan habis. Itu yang kadang dari konteks manusia itu, kadang pun saya pribadi ini, kalau contoh saya punya duit 15.000 saya ingin sedekahkan, tapi nanti saya nggak punya uang. Nah itulah kadang godaan setan yang seperti itu. Tapi ketika kita mensedekahkan atau memberikan itu untuk kebaikan kepada siapapun, entah itu bahkan seekor kucing pun, saya sudah pernah mengalaminya. Saya memberikan nggak seberapa, tapi ketika saya pulang kerja tengah malam, motor saya mogok, saya diambil sama seorang itu yang saya nggak tahu, nggak pernah kenal sama dia. Motor saya didorong di situ sampai dekat rumah. Ya itulah. Jadi kita nggak akan pernah tahu kebaikan itu akan bersumber dari mana. Itu memang udah saya alami, dan kita memang harus memiliki seorang imam dalam memimpin dalam hal ini di Toton Group yang benar-benar bisa menaungi, menginspirasi, membaca hati, kepekaan dari setiap karyawannya yang itu memang dalam struktur itu memang tidak ada di perusahaan ya, dalam struktur dia ada di perusahaan, tapi memang touching your heart gitu lah, menyentuh kita untuk tetap melakukan yang terbaik kepada perusahaan selama perusahaan itu berdiri. Kalau memang kita perusahaan ini tidak membuat kaya, setidaknya bisa membuat kita bertahan hidup. Kalau kaya dalam suatu perusahaan atau bekerja itu adalah suatu bonus. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, yang saya gambarkan selama ini, sini ada pimpinan, bekerja sendiri, nggak mau memakai orang-orangnya, perwentangannya, dan digasih tugas. Ini tugasmu, ya, itu laksanakan. Itu sini kurang. Jadi masih mangga Superman, bukan super team. One man show. Makanya saudara Putri kemarin itu yang saya rasa, dan teman-teman sih datang ke sini tapi sudah datang, tapi tugasnya nggak jelas tugasnya. Dia nggak dirancang dulu, dia nggak terukur. Nah itulah macam ada job organisasi, job desk sama SOP itu. Kalau kita mencetak SOP hanya untuk di bar aja, banyak sekali SOP. SOP itu A, SOP B, SOP C, SOP D. Pun parkir ada SOP itu ini, SOP itu banyak SOP ini. Itu yang belum terbangun. Sehingga nggak ada dari tugas. Jadi itu harus kita pahami. Ya, ini semua tergambar di konten kita. Cuma dilihatnya ya hanya sepintas lalu, bukan dihayati. Atau katakanlah seperti suatu kewajiban untuk hanya untuk kan dipaksa, bukan dorongan hati. Ya itulah tugas kalian. Jadi dinikmati, dihayati, bukan karena paksaan. Kata anak-anak semua, pakai aku Pak Manajer, pakai aku Pak Asmen untuk melayanimu. Fungsikan kami, jangan fungsi sendiri Bapak. Apa fungsi kami? Terima kasih Bapak Pembina. Saya menganalisa pembicaraan Bapak bahwasanya itulah tugas dan tanggung jawab saya sebagai pilot. Pak Asmen sudah kita bicarakan kemarin ya, bahwasanya kita harus lebih menegaskan di job description dan SOP agar memang saya pun dulu bekerja seperti itu Pak, bahwasanya kalau saya berikan ilmu saya sebagian ke teman-teman lain,
akan meringankan setengah pekerjaan saya. Jadi makanya kita buat job desk dan SOP itulah panduan dan acuan untuk menjalankan operasional ini. Jadi itulah acuannya. Jadi untuk itu makanya kita diskusi kemarin ya, kita akan delegasikan dan bagi-bagi dan akan training lah sama mereka. Demikianlah bincang-bincang ini, semoga apa yang kita bicarakan dari A sampai Z dapat berbuah, dan moga-moga rencana kedepannya semakin berjalan mulus dan lancar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita. Saling juga. Kayak semalam Bapak ngasih arahan, pertanyaan. Masalah kalau saran kita ke pemimpinan, tapi terus saran kita tuh nggak dipakai gitu. Nah kemarin Bapak tuh ngasih tahu, oh gini. Jadi saya belajar dari Bapak juga semalam. Mau cari solusi begitu. Berarti semalam saya terima, walaupun posisi misalkan nggak dipakai sarannya, kata Bapak mungkin saranmu kurang baik gitu. Harus pemikirannya maju terus, jangan ke belakang, sama kayak lagunya itu RTN. Semalam saya disuruh nyanyi juga sama Bapak. Apa? Lagu itu Bangsaan. Hey insan Toton Group, sahabat RTNYSG, bukalah hatimu, buka pikiranmu, pandanglah jauh ke depan. Udah apa juga lagunya? Oh yang kemarin saya terima, mungkin emang saya salah kan, makanya saya dimarahin gitu. Mungkin baru pertama kali juga saya masuk konten Bapak kan, makanya masih grogi sedikit Pak. Sebenarnya kan diambil positifnya gini. Tapi kau kan dulu pernah kerja di luar kan? Iya. Ada nggak seorang owner mau ngarahin? Nggak ada Pak. Timnya kan? Nggak ada kan? Nah, ada boleh ngasih ke pimpinannya, kalau nggak HRD. Betul Pak. Kasih surat aja kan gitu? Iya. Kalau ini enggak kan? Enggak. Satu tadi sebenarnya yang dibawa kan nama Hunter nih, nama Toton Group. Jangan sampai nanti di luar posisi kerja di Hunter, yang utamanya di Toton Group, tapi kau nggak tahu satu Toton Group kayak apa, Hunter kayak apa. Terus masih banyak di perusahaan-perusahaan lain yang sekedar kenal di kantor, tapi nggak kenal di luar, gitu kan, keluargaan lah. Itu yang dibangun di sini, di Hunter ini. Enggak salah juga memang tadi yang dibilang. Kita punya masukan, kita punya ide, tapi belum dipakai. Bukannya idenya nggak bagus, tapi di saat itu mungkin dicari yang terbaik. dari yang terbaik kan itu. Mungkin itu. Jadi idemu ini untuk skup lebih kecil, tapi ada ide yang harus kita pilih yang lebih luas ini itu sebenarnya. Nah, terkait mental dulu ya. Kan yang di sini kan dididik mental sebenarnya. Mentalnya baik, mudah-mudahan kerja hasilnya juga lebih baik. Tapi kalau mentalnya udah mental tempe kan, Iya Pak. soal nanti ke arah kerjaan, ini laporanmu nggak bener nih, kan udah down duluan tuh. Betul. Salah mulu itu sih. Jadi yang diomongin Pak Erden itu sama gitu. Sama Pak. Tapi kan karena pengalaman dari beliau kan sebenarnya kan diturunkan ke kita kan itu. Nah, biar kita punya mental entrepreneur lah. Mental kita mental owner lah, mental CEO. Jangan mental pekerja mulu, jangan maju kita. Siapa? Itu sebenarnya. Mentalnya sama semangatnya udah nambah dong. Nanti salurin ke kawan-kawan yang lain. Nah, gimana? Ya, siap. Berarti Sama lagi Pak.